Rasulullah itu diutusi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat yang apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Tiba-tiba katanya Rasulullah itu mengatakan, Santi Malapurba, kau minumlah ini darahku ini, kau tidak akan masuk neraka. Sampai mampus, aku tak akan ku minum. Inilah dia. Begini, pengakuan aku ini. Saya menjawab Juma, menjawab Sidama, menjawab Riva, menjawab Donditan, menjawab Adi Hidayat. Gimana? Dengar dulu. Masa saya nggak boleh menjawab mereka? Gimana? Gimana? Dengar dulu. Sayangku, dengar dulu ya. Dengar. Coba buka dulu ya. At-Taubah 31 Ini antara kau dengan Bunda. Ini antara kamu dengan Bunda. Ya, silakan Bu. Coba At-Taubah 31 coba baca dulu. Iya, At-Taubah 31 ya. Ini antara kau dengan Bunda ya. Jangan dikaitkan orang lain. Takut orang nanti lain itu nanti dimarahin Juma. Takut Ya, silakan. jangan dikait-kaitkan orang lain ya. Itu Oke. antara kita saja. Oke Karena lah, baiklah. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan antara kau dan aku. Dia tidak akan siapapun yang kau bilang Ustaz Somad ke Ustaz ini ke dia mengatakan. Iya, masalahnya Ibu Santi ini dari Masalahnya At-Taubah apa? saja nggak ketemu. Tunggu dulu, aku kan bersama-sama dengan kamu. Iya, coba cari At-Taubahnya dulu. Kamu Di mana? ini pun, Surat At-Taubah di mana? sayang, dengar sini ya. Dengar sini saya Bunda ya, biar supaya kau jangan jadi manusia yang sombong ya. Kita dalam mempelajari sesuatu pelajaran ini, jangan sedangkan bayi saja lahir ke dunia aja bukan langsung lompat kan gitu. Surah At-Taubah ayat surah At-Taubah halaman berapa ya? Halaman Coba silakan. 364. Tunggu dulu, 364 ya. Orang buka Jadi ini Al-Quran antara- saja masih. Boleh Gimana tak Ibu kamu mau bilang mengkritik Daman Al-Mantiki? Dengar dulu. Mau mengkritik dengar dulu. Wafi? Tadi kan Buka gua Al-Quran saja bertanya. masih lambat. Sayang, tadi kan kau yang mengatakan Muhammad itu Tuhan. Jadi kan Bunda kau Betul, bertanya, kan? Muhammad itu Rob Muhammad kalian. itu bukan Tuhan. Kalau Ini apa Tuhan yang di situ Bunda pengertiannya Allah, Bukan. betul. Kalau Tuhan di situ Bukan, pengertiannya Muhammad jabatan, itu- maka dengar. jawabannya iya. Dengar ya deh ya. Muhammad itu bukan Tuhan. Percuma, kamu ini- percuma Ibu bilang bukan Tuhan, bukan Tuhan. Masalahnya ahli mantik APII sudah mengakui Muhammad Itu adalah dia. Rob kalian. Itu dia. Berarti dia Jangan sesat. kau kaitkan dia dengan kita. Berarti Itu dia sesat. Itu jangan kau kaitkan di sini. Sekarang kita mengatakan Tuhan itu bukan Muhammad. Understand? Berarti dia sesat. Kamu ini. Jangan tuh. Tuh kamu masih mengatakan Tuhan. Oke, Aku yang silakan menerima. bacakan At-Taubah 31. Iya itu At-Taubah Tunggu dulu 31 kejap. nggak ketemu itu. Sayang, sambil cakap kamu ini yang mengeledek aja kerja. Coba kamu. Boleh makanya tak kamu baca diam At-Taubah aja dulu? 31 ya baca. Jatuh kali kamu. Tunggu tadi halaman berapa tadi aku udah jadi gara-gara kamu jadi konsentrasi aku jadi buyar. Buka Iya. At-Taubah saja udah 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Sayang jangan Gimana? mengatakan ya. 364. Dah 364. Pokoknya aku minta pertanggungjawaban kamu mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan. Aku tak Iya, terima. Muhammad itu adalah Rob kalian. Bukan Rob. Ya makanya Rob itu coba baca kekasih. At-Taubah 31. Ayo. 31. Ayat 31 ya? Oke, At-Taubah baca ayat yang 31. Oke, ayat 31. Silakan. Oke, artinya ya. Hmm. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi, ya. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Oke, Keterangan. berarti ada nggak Dengar orang-orang dulu, yang sayang. menjadikan alim ulama sebagai Tuhannya? Ya, dengar dulu sayangku ada keterangannya. Ini keterangannya 372. Setiap di sini di translate ada keterangannya. Kita baca keterangannya 372. Apa keterangannya? Baiklah. Yo kau ini loh. Kamu ada di situ Al-Qur'an apa? Tafsir Al-Qur'an.
Ada. Tuhan ada keterangannya. Ada di dalam Tengok Ibnu Katsir, keterangannya. ada penjelasannya, ada. Ini ke 372. 372 keterangannya, mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dan para rahib itu menyuruh maksiat atau mengharamkan yang halal. Di sini tadi, di situ kan katanya orang-orang alim. Tapi dia orang alim, dia maksudnya mengatakan gini, orang alim ini mengatakan gini, mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Membabi buta itu dia tidak mensiasat, maksudnya tidak macam gini lah. Contoh, kalau kita mencari sesuatu, pasti kita akan ingin tahu dari mana datangnya, dari mana datangnya, dari mana Oke, datangnya. baiklah, sudah Begitu ya. kan? Jadi mereka mempertuhan alim ulamanya, betul? Itu mereka itu siapa? Yang mempertuhan anak Orang-orang ulamanya? Yahudi dan Nasrani. Orang Oke, Yahudi mereka Nasrani, mempertuhankan oke. ulamanya, betul? Ya, orang Nasrani ya, betul. Oke, berarti siapa Pendeta Tuhannya orang. mereka? Tuhannya mereka. Jika harus Para pendeta-pendeta itu lah. Iya. Jadi karena mereka mematuhi ulama-ulamanya, taat secara membabi buta, sekalipun mengharamkan yang halal dia turuti, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mereka patuh kepada mereka. Makanya Al-Qur'an membahasakan itu dengan kata-kata mereka menjadikan alim ulama sebagai robnya, betul? Betul nggak? Para ulama menjadi robnya. Maksud Coba kamu dibaca apa? di bahasa Arabnya, baca bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ittahazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Oke, arbabam itu apa artinya? Arbaban. Di sini dibagi tahu dalam translasi ini arbaban. Kalau ittahazu ahbarahum. Apa arbaban itu artinya? Wa ruhbanahum. Mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Betul nggak? Di sini bukan selain Allah. Iya, Tuhan, mereka jadikan ulama-ulamanya itu, rahib-rahibnya itu sebagai Rabb di samping Allah, betul? bukan di samping Allah, selain Allah. Iya, mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Rabb selain Allah, betul? Ya, selain Allah, betul. Oke, nah kata Rabb di situ terjemahannya Tuhan, betul? Ya, betul, Tuhan. Oke, nah kenapa dikatakan bahwa alim ulamanya itu sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya? Karena mereka mentaatinya secara membabi buta. Bahkan ketika ulamanya itu mengharamkan yang halal atau sebaliknya menghalalkan yang haram, mereka lebih mematuhi ulamanya, betul? Ya, bagi orang yang mau mengikutinya. Bagi orang yang tak mau mengikutinya. Sekarang kita tes. Menurut Al-Quran, darah itu haram, betul? Ya, betul, darah haram. Ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Mana ada darah Muhammad diminum? Dari mana dalilnya kamu mengatakan darah Muhammad diminum? Kok mana ada kau ya? Baik, baik. Baru kali ini pertama kali aku mendengar. Baik, pantesan kamu masih Islam. Hei, sayang, aku dilahirkan dari memang aku asalnya Islam. Iya. Kenapa? Aku memang Kenapa keturunan ibu Islam. masih Islam? Karena ibu tidak tahu bahwa darahnya Muhammad diminum dan ketika darahnya diminum, Muhammad Bunda tak malah pernah mempelajari. memasukkan orang yang minum itu ke surga. Dari mana kamu mengatakan darah Baik. Muhammad itu diminum? Bunda baru Baik, pertama kali baik, ini baik, mendengar. baik. Sebentar. Kita bacakan ya. Baik, Umur baik. Bunda sudah 58. Baru kali ini aku Bunda mendengar darah itu diminum. Baik. Oh. Coba ya, Ini Bunda, ajaran coba sesat Bunda ini. ya. Bunda, saya panggil Bunda dulu nih biar enak kita. Oke ya. Coba dengarkan ini suara siapa ya. Dengarkan ya, dengarkan.
Pelan-pelan dengarkan ini suara siapa. Sebentar. Pasang telinga ya. tanpamu Dek, aku nggak mau dengar suara itu. Sebentar dulu. Aduh, katanya mau dengar. Dengar dulu. Aku nggak mau. Dengar deh. Kok katanya mau dengar. Di mana Dengar dulu, darah dengar. Muhammad Dengar. diminum? Katanya mau dengar. Mau dengar darah Muhammad diminum nggak? Mau dengar darah Muhammad diminum atau takut? Kok takut? Oke, Aku sudah nggak dengarkan ya, percaya. dengarkan ya. Oh, Dengarkan ya. oke. Baik. Dengar, Pak. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ini siapa nih? Ustaz Somad dah. Nabi menyuruh sahabat Ini siapa nih? membuang Ustaz darah Somad? bekas bekam. Abdul Somad. Apakah dia sesat? Bunda nggak mengikuti dia lah. Mbak. Jangan kau makan semua Bunda. Abdul Somad sesat Abdul berarti ya? Somad, Sesat. aku tak mengikuti dia. Abdul Somad berarti sesat. Jangan kau paparkan Abdul Somad. Abdul Somad, Bunda tak suka dengan Abdul Somad. Ajaran dia tak mengikuti apa yang di dalam Oke. Al-Quran. dan Jadi hadis. Abdul Somad membawa riwayat-riwayat bohong. Mana aku tahu? Tanyalah dia. Orang dia yang mempelajarinya. Oke, sekarang lebih ngerti Bunda, agama hanya Islam siapa? Bunda. Ibu Septi hanya- atau Abdul Somad? Dengar dulu, Siapa dengar yang dulu. lebih paham Dengar dulu agama ya. Islam? Ibu Septi Abdul Somad? Dengar dulu, dengar cakap Bunda ya. Bunda belajar di sekolah madrasah hanya mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis Imam Muslim. Oke, sekarang Oke? berarti Abdul Somad Ya, sesat. Oke. Sesat Dengar Abdul dulu Somad. ya, dengar dulu. Dengar dulu. Jangan katakan Ustaz Somad sesat. Bunda tadi Katanya cakap. tidak percaya. Ini loh, dengarkan nih, dengarkan. Makanya, Oke, kita kau dengarkan dulu sampai dengar selesai Bunda. saja. Kita dengarkan sampai selesai dulu. Dengarkan sampai selesai dulu. 1 menit aja ini. 1 menit, nggak sampai 1 menit. Nih. Ini khususnya. Sayangku, makanya aku nggak pernah dengar lah itu minum darah itu. Tusahhah. Ketika Nabi Kuatkan sikit, menyuruh kuat, sahabat kuat, kuat. membuang darah bekas Kuatkan. bekam. Hijamah. Ulangi Darah, dari pertama. buang sana. Ulangi dari pertama. Buatkan buka kuat sikit. Baru pertama kali aku mendengarnya toh. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Sudah. Jadi ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Apakah Muhammad peduli dengan Al-Quran? Ketika darah Muhammad diminum pengikutnya, Muhammad malah bilang, haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahmu sudah bercampur dengan darahku. Nggak percaya aku. Loh, kok nggak percaya? Loh, ini Aku makanya tidak saya percaya. bilang, kalian Rasulullah itu mempertuhan SAW Muhammad. tidak pernah berkata macam itu. Loh, Rasulullah baik, tidak pernah baik, bersabda baik. macam itu. Kita kasih yang lain ya. Ah. Kita kasih yang lain nih, Ya. kita kasih yang lain. Itu kan baru Abdul Somad. Kita lihat lagi yang lain. Apakah Sayangku, Ustadz yang lain? kenapa manusia yang Dengar. kau? Kenapa manusia? Dengar dulu. Karena masalahnya Anda tidak lebih mengerti agama Islam ketimbang yang lain ini. Nih, coba nih misalnya sayang. nih. Nih, Sayangku. dengar. Dengar ya, Para dengar. Dengar dulu nih, dengar dulu ya, dengar ya. Nih. Coba ya. Anda dengarkan ini. Kau tunjukkan Anda ulama-ulama dengarkan apa? Ulama dulu ini, jahil. Buat dengar. apa? Dengar dulu ya. Aku kalau ulama jahil aku tak mau dengar aku. Ulama jahil. Ini bukan ulama jahil ini. Kok jahil bagaimana? Siapa dia? Suyuti dijelaskan Siapa namanya? Nabi Muhammad itu air Namanya siapa? kencingnya Nabi suci. Air Buka kencingnya Nabi suci. buka suaranya kuat. Air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad Buka. kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah. Beliau taruh di satu tempat. Ini siapa nih? Enggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia enggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata perempuan apa? Geli aku. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci.
darah Nabi nggak ada, suci, aku nggak percaya. darahnya Nabi Muhammad suci. Aku sendiri mendengar, aku kenapa jadi geli, nak muntah. Karena meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair. Itu ajaran kamu sesat buang saya. ini darah di tempat Ajaran ini. sesat. Kok ajaran sesat? Makanya saya bilang itu pengikutnya Muhammad. Darah Muhammad diminum, kencingnya diminum, Geli aku. ludahnya jadi rebutan. Oh. Geli aku, geli. Lo kenapa Anda masih nekat ngikutin Muhammad kalau begitu? Sayang, di sini dalam Muhammad sini tidak ada itu. Muhammad tak pernah bersabda kata macam itu. Berarti ini sayangku. palsu, berarti ini palsu ini, bohong-bohong berarti Palsu. ini. Hadis palsu. Oh, Hadis kalau palsu, kalau bukan merugikan Rasulullah palsu. yang bersabda. Kalau bikin bangkrut agama Islam dibilang palsu. Ini Bunda baca ini ya. Ini Bunda baca ini ya. Berat, Bunda baca ini. Bunda saudara, nggak ada saudara. menemukannya loh. Woi. Loh, jangan bilang palsu-palsu. Nih, Geli aku, kalau saya geli. putarkan banyak Eh, video-video bagaimana tentang agama orang Islam memperlakukan Muhammad. Bukan cuma darahnya, ludahnya Muhammad jadi rebutan, keringetnya harum. Loh. Aku nggak percaya. Itulah aku. alasan kenapa Anda masih Islam. Aku Islam karena aku percaya dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oke, kita Yang kasih ada naik yang satu muslim ya. kupelajari, Yang kuimani. Kita kasih naik satu muslim. Rasulullah tidak ada berkata macam itu. Kita kasih saya naik Rasulullah satu tak ada muslim. berkata macam itu. Sesat. Baik, kita kasih naik satu muslim. Sesat. Kita konfirmasi Ada yang ini. muslimnya? Kita kasih naik satu muslim. Oke, Rijal Motor silakan. Udo Rijal, nyalakan kamera. Silakan. Halo Rijal. Nih, dia jijik sama darah Muhammad tuh, sungguh terlalu. Rijal. Walaupun Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah, kalau disuruh aku minum darah Rasulullah, minta ampun aku gak mau minum. Oke, sekarang Rijal. Terus setelah aku cakap, Oke, Rijal, kutanya dulu sama Rijal. Betul tidak Rijal, darah Muhammad diminum? nggak Rijal, mau. jangan. Sebentar. Rijal, kutanya dulu Rijal. Betul nggak darah Muhammad diminum? tak pernah dengar suka aku. kali membentur-benturkan. Kau Saya nggak jangan membentur-benturkan, kau ikut nggak. aja. Betul nggak darah Muhammad diminum Rijal? Betul nggak? Jangan bunda begini bunda. Bunda Geli apa aku, yang geli, bunda geli. pahami? Geli aku. Apa yang bunda Geli aku. ilmui, apa yang bunda ketahui, amalkan semua yang bunda ikuti itu, yang bunda pelajari itu. Tetapi syaratnya bunda, jangan bunda menjustis atau membilang orang-orang lain yang tidak sesuai dengan akal pikiran bunda sebagai orang yang sesat. Apa yang bunda pahami, apa yang bunda pelajari, ikuti karena ada dalilnya. Ya, Jadi- bunda hanya ikuti yang bunda imani, yang bunda percaya. Apa? Yang Ikuti apa bunda, kata ikuti Rasulullah bunda. yang dalam sini. Oke, darah Muhammad diminum nggak, Rijal? Umurku udah 58 loh. Darah Muhammad Umurku diminum nggak, Jal? 58 baru ini. Baru pertama kali aku mendengar ada pula minum darah. Oh bang. Oke, Apa Rijal. sih aku? Kutanya Geli dulu aku. sama Rijal. Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum? Rijal. Begini, Dek. Rijal, Nggak mau saya jawab nak tanya Rijal. Ini kamu ya, terakhir Rijal. nih. Ini terakhir. Kalau kau nggak jawab, kuturunkan. Betul nggak darah Muhammad diminum pengikutnya? Rijal, ini bunda bertanya sama kamu ya Rijal. Karena bunda bukan orang yang ahli suluk, bukan ahli apa ya. Memang bunda gak suka ikut ahli-ahli suluk, tahu ya. Nah, tapi kalau sempat ada dalam ajaran ini mengatakan boleh minum darah Rasulullah, baru pertama kali aku Rijal mendengarnya. Terus terang aku cakap. Kalau ada ustaz para ulama membuat kayak gitu, bunda terus gak mau mengikutinya. Iya betul kok. Ayo, Ya, silakan Rijal. mungkin Ya. begini, Des. Menurut saya, Enggak, kan kau Bunda jawab dulu. mempelajari. Betul nggak darah Muhammad diminum? Ntar dulu, kau sabar dikit. kenapa Inilah kau, Rijal Des? ini Kau nih. jangan- Rijal, sampai kapan kau mau menyembunyikan kasihan beliau ini sudah berumur Rijal. Sebentar lagi dia sudah berumur loh. Coba beritahu dia kebenaran. Betul nggak darah Muhammad diminum? Apa diminum atau tidaknya darah Nabi kami oleh para sahabat? Betul nggak darahnya diminum? Betul nggak? Jauh. Nggak percaya aku. Sekarang ku tanya kau Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum? Ada. Hah?
Nggak percaya Ya, dari aku. hadis yang sahih benar. Itu adalah bunda, itu adalah Hadis sahih dari mana? kekhususan. Hadis sahih. Oke sayang. Sayang. Hadis sahih dari mana itu? Maksudnya riwayatnya apa? Hadis sahih dari mana? Sahih dari Baik, mana? Imam Muslim ke, Aku- Bukhari ke, Tarmizi ke. Aku bacakan ya, Bu. Ah. Nggak, dia hobi membentur-benturkan orang Islam, bunda. Dia hobi kali membenturkan. Geli aku. Silakan. Orang, Kalian berdebat minta dulu, telepon kalian aku berdebat. kalau adikku. Biar saya mengiklankan rumah apologet dulu. Ya, silakan. Silakan, Rizal. Macet. Iya, aku betul-betul aku. Begini, bunda. Oke. Setiap nabi itu, setiap para nabi itu diberikan kekhususan, keistimewaan, bunda. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diikuti oleh manusia terhadap para nabi itu. Begitu contohnya dalam hadis yang Hadis apa itu? mengatakan bahwa Hadis apa? ini aku lagi ikan. Hadis apa tuh? Hadis dari mana itu? Sebab bunda di hadis Imam Muslim dengan Bukhari, bunda nggak menemukannya loh. Sini Rasulullah tak pernah menceritakan situ ada yang minum darah ini itu. Bunda tak ada menemukannya. Makanya terus terang aku cakap, kalau seandainya pun kalau aku ada berhadapan gitu, disuruh Murtad aku dari minum Islam ya. darah. Tuhan aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Rasulullah lah, gimana? SAW adalah utusan Allah. Tidak mungkin Rasulullah mengajari umatnya ajaran yang lari daripada apa yang dikitabkan dalam Al-Qur'an. Enggak mungkin, sedangkan Al-Qur'an tak ada menyuruh. Oke, silakan Rizal, cari Sekarang Rizal. kita tunduk Lihatnya pada Rizal, Al-Quran tanggung jawabmu loh. tuh. Dia adalah manusia. Lakal Sayang, jangan cakap bawa nama-nama ustaz. Aku nak tulisan hadis itu dari mana? Berjalan punya bayangan tidak? Kita kalau berjalan kita punya bayangan, tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya kekasih Allah yang tidak memiliki bayangan. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala dhillun lahu, baginda Nabi tidak memiliki bayangan. Bal kana nura, karena baginda Nabi itu adalah nur, maka yang tidak memiliki bayangan itu adalah nur. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan manusia, tapi ia bukan manusia Ajaran biasa. sesat itu. Nabi Muhammad Sallallahu Ih, Alaihi nggak percaya Wasallam aku, nggak itu tangan beliau percaya. ludah. Maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para Baru sahabat. pertama kali Para aku sahabat mendengar. bertabarruk mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi, karena ludahnya baginda Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Sehingga baginda Nabi ketika beludah disambut ludahnya oleh para sahabat, lalu para sahabat membalurkan ludah baginda Nabi di tubuh mereka. Baginda Nabi kalau berwuduk, air wuduknya baginda Nabi tidak ada yang menetes ke bumi. Air wuduknya baginda Nabi sudah ditampung oleh para sahabat, diperebutkan oleh para sahabat Nabi untuk mengambil keberkahan. Karena apapun yang tersentuh dengan diri baginda Nabi mustahil akan tersentuh oleh api neraka. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam, nggih? Bekam mengeluarkan darah. Baginda Nabi pernah berbekam. Lalu ketika beliau sudah bekam keluarlah darah beliau, maka baginda Nabi memanggil seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kamu kesini. Lalu kemudian baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan ia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur ia, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang, udah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, Ini aman ulama ya Rasulullah. apa nih? Beres, ya Ulama Rasulullah. apa nih? Beres Bakir di mana? nih. Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair. Maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil dia akan disentuh api neraka. Darah baginda Nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair. Nggak ada. Dan baginda Nabi Aku tak pernah "Engkau mempelajarinya." tidak akan disentuh oleh api neraka. Di madrasah aku tak pernah mempelajarinya. Ustaz tak ada pernah Dalam menceritakan perang Uhud tentang hal itu. termasuk perang yang Ustaz sangat aku tak dahsyat. pernah menceritakan tentang hal itu. Menangkan kaum muslimin, tapi akhirnya kemudian berbalik menjadi kalah. Pada saat itulah baginda Nabi dikepung oleh musuh-musuhnya. Lalu kemudian ada orang yang lempar baginda Nabi dengan panah, ada yang lempar Nabi dengan tombak, ada yang lempar Nabi dengan rantai dari besi. Maka baginda Nabi terkena oleh senjata di bagian pipinya, sehingga baginda Nabi patahlah gigi serinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugel gigi baginda Nabi. Lalu kemudian menancaplah duri-duri dari rantai yang dilemparkan ke wajah baginda Nabi. Maka melihat kejadian itu dicabutlah oleh seorang sahabat. Ubaidah bin Jarrah mencabut rantai itu, dicabut. Lalu kemudian senjata-senjata yang menempel di wajah Nabi dicabut. Maka ketika dicabut keluarlah darah dari wajah baginda Nabi, keluar darah dari gigi baginda Nabi. Maka muncullah seorang sahabat bernama Malik ibn Sinan.
Sahabat yang bernama Malik ibn Sinan melihat darah baginda Nabi, maka Malik bin Sinan langsung mencium dan meminum seluruh darah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diminumlah darah yang mengucur dari wajah Nabi oleh seorang sahabat bernama Malik ibn Sinan. Lalu baginda Nabi katakan kepada para sahabat, "Man sarrahu an yanzura ila man khalata damuhu dami, falyanzur ila Malik ibn Sinan." Siapa yang ingin melihat orang yang telah bercampur darahnya dengan darahku, maka lihatlah Malik ibn Sinan. Kenapa Malik bin Sinan meminum darah baginda Nabi? Karena kalau darah baginda Nabi jatuh ke bumi, kalau darah baginda Nabi setetes saja jatuh ke bumi, maka bergoncanglah aras. Kalau aras sudah bergoncang, maka turunlah para malaikat-malaikat Allah. Sehingga kalau malaikat-malaikat turun, maka gunung-gunung akan diangkat, maka bumi ini akan digoyang oleh Allah Ta'ala, sehingga hancurlah kehidupan manusia. Maka kemudian Malik bin Sinan mencium darah baginda Nabi agar tidak datang azab Allah di tengah-tengah umat manusia. Dan yang kedua, agar ia mendapatkan keberkahan dari darahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi Muhammad itu manusia, tapi ia bukan manusia biasa. Baginda Nabi bisa saja mengatakan kepada malaikat, "Hei malaikat, angkat gunung itu, lemparkan ia kepada musuh-musuhku." Sangat mudah bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi baginda Nabi tidak melakukan itu karena risalahnya baginda Nabi adalah beliau datang sebagai pembawa rahmat di tengah-tengah manusia. Dan di dalam satu riwayat disebutkan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada suatu malam beliau berada di kamarnya, lalu di malam itu baginda Nabi ingin qada hajat. Saya tak mau dengar dah. Maka Udah baginda sesat Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu sesat. Kok sesat? Itu ajaran agama Islam. Gimana Rizal? Sesat. Gimana yang Tidak benar? ada Rasulullah Darah Muhammad SAW. benar diminum nggak? Tuh Aku katanya sesat. sekolah Gimana yang benar yang mana? dengar Kalian ya, rapat dulu dengar, dah. dengar. Muktamar dulu kalian. Dengar dulu Bunda Konsili. cakap. Kalian Dengar konsili Bunda dulu ya. konsili. Ini Bunda sekolah madrasah ini ya. Bunda sekolah madrasah. Bunda diajari Ustaz tentang hadis. Tidak pernah situ Ustaz mengatakan tentang Rasulullah yang sahabatnya minum inilah masa perang inilah ini. Tidak ada. Bunda tak pernah dengar. Baru ini pertama kali Bunda dengar. Terus saya Bunda cakap. Iya jangan saling saya. Saya pernah belajar. Enggak tahu. Bukannya saya. Itu bukan Rasulullah SAW. Itu bukan Gimana Rasulullah. sih? Rasulullah tak pernah bersabda. Sudah. Itu Ya. memang ajaran itu ajaran sesat. Tuh sila Kalau gimana aku tanggapanmu disuruh, Rizal? tak mau. Katanya ajaran sesat itu Rizal. Gimana Rizal? Ayo Rizal. Ya, ajaran sesat Rizal. Bunda berani. Ini ya. Bunda berani. Ini Bunda mengimani Al-Quran dan mengimani hadis Rasulullah yang sahih. Bunda berani bertanggung jawab. Rasulullah SAW tidak ada pernah bersabda seperti itu dengan para sahabat-sahabatnya. Tidak. Itu ajaran sesat. Aku sendiri di akhir zaman ini tidak dapat menerima hadis palsu. Kapok kamu Rizal. Jahat betul, jahanam. Jahanam. Kapok kamu Rizal. Aku tidak terima. Kapok kamu. Ayo, gimana yang benar? Gak bisa aku terima. Marah ini udah Bukan Bunda. bindahku gak bisa menerima. Gak bisa menerima Ya, gak nggak bindahku. apa-apa Bunda, nggak apa-apa. Bunda nggak bisa terima, nggak masalah. Ya Bunda Allah ya Tuhanku. imani saja. Makanya kalau Bunda, ajaran Ustaz Somad apa ya? itu kadang-kadang aku gak bisa aku terima 100%. Gak bisa aku terima. Nggak boleh Bunda menjustis. Bunda imani apa yang telah Bunda pelajari dan Bunda lakukan. Itu boleh. ibadah. Itu boleh aku Tetapi terima. Bunda nggak boleh Jadi kalau menjustis kalian orang. suruh aku mempercaya itu, walaupun Nggak itu usah Bunda darah percaya itu. Rasulullah SAW, Nggak ini suruh. aku cerita sama kalian ya. Ini aku cerita sama kalian ya. Aku cerita sama kalian ya. Ini aku cerita. Sekiranya ada Rasulullah di zaman ini, ada dia hadis ini Rasulullah SAW, utusan Allah. Kalau dia kata, Santi malah purba, kau minumlah ini darahku sampai mampus, aku tak akan minum. Terus terang aku cakap. Nggak apa-apa. Bunda, Terus terang aku cakap. Sampai kalau ada mampus, pun aku tak akan minum. Bunda akan menyuruh Bunda macam itu, nggak akan. Tak Ya, mau Bunda minum. imani. Sedangkan darah ikan itu pun Bunda cuci sampai jangan sampai nampakku itu ada darah. Ikan yang kita goreng itu Bunda cuci sampai jangan sampai ada nampakku darah. Itu darah ikan. Mau muntah aku. Aku rasanya mau aku aja adikku loh. Betul tak betul. Sebab adikku ini juga mendalami tentang pelajaran ini. Kayak gitu. Sampai pelajaran fikih, pelajaran ini. Aku mau tanya dia. Terus aku cakap ya Rizal ya. Pertama kali Bunda umur 58 tahun ini, Bunda sekolah madrasah, Ustaz tak pernah mengajari Bunda tentang ini. Bunda hanya Ustaz hanya mengajari Bunda tentang rukun Islam, rukun iman. Dan itu tentang masalah PK, yaitu fikih. Itu yang diajari sama Ustaz. Haram makan ini, makan ini, makan ini. Hukumnya
Itu fikih ya, fikih. Fikih itu maksudnya kalau di Malaysia cakap itu ilmu PK, kalau Indonesia cakap itu ilmu fikih. Di situ saja bunda yang bunda iman. Tak ada di situ ustaz mengasih tahu darah Rasulullah boleh diminum. Nggak pernah aku dengar. Baru ini aku dengar di akhir zaman. Betul lah kata sabda Rasulullah. Katanya di akhir zaman nanti katanya dunia yang akan canggih akan lahirlah ulama-ulama bakhil, ulama-ulama sesat. Inilah dia ulama sesat. Ya Allah ya Tuhanku. Kenapa lah aku baru kali ini ku dengar ya Allah. Memang terus terang ku cakap. Memang ajaran Ustaz Somad tak pernah aku ikuti. Bila dia berdakwah memang tak pernah aku dengar. Sekali dia memberi ajaran itu simpang dari diriku, tak ku ikuti ajarannya langsung. Sudah ku anggap dia itu sudah sesat ajarannya. Kenapa aku mengikuti Ustaz Fadilah Kamsah, Ustaz Malaysia? Kenapa? Karena dia tidak menyimpang dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis. Ya. Bunda, begini Bunda. Bunda ikuti Ustadz siapa tadi? Ustadz dari Malaysia itu Bunda ikuti Ustadz siapa? Priyansa. Di Malaysia. Nanti siap Fadilah ini. Kamsah. Ya. Bunda WA dia, Bunda telepon dia, tanyakan tentang hal itu kepada dia dulu. Begitu, tanyakan tentang hadis. Oke. Sebab Fadilah Kamsah tak pernah berdakwah tentang mengatakan minum darah Rasulullah. Nggak pernah. Ya. Mungkin Bunda ya tak pernah mendengar atau memang ya. Ya nanti Bunda akan apa? Sebab Bunda berteman dengan Fadilah Kamsah ya. Bunda berteman dengan dia. Nanti Bunda akan tanya dia. Agar jangan Bunda ditertawakan oleh banyak orang Islam nanti. Bunda telepon dia kan, Bunda percaya sama dia kan. Bunda telepon dia. Bunda tanya ke dia tentang hadis itu. Nanti kalau Bunda seperti ini, hadis apa tadi? Hadis apa namanya? Hadis apa tadi? Hadis tentang darah kekhususan. Iya, maksudnya ada maksud Bunda tuh hadis darah itu hadis apa namanya? Nanti Fadilah Kamsah akan tanya Imam Muslim ke Imam Bukhari ke Tarmizi ke Ahmad Daud ke mesti ada. Kalau dalilnya yang bukan dalil sahih, Fadilah Kamsah nggak mau menjelaskannya itu karena itu dia tak akan mengikuti hadis palsu. Kalau Bunda tahu dengan dia, pasti dia bilang itu palsu atau itu asli atau itu kuat hadisnya. Pasti Bunda tanya. Bunda tanya ke dia, pasti dia jawab. Apa? Nama hadisnya apa? Dia akan tanya Bunda nanti dari mana kamu tahu itunya? Ada pula minum darah itu ini dan itu katanya. Dia itu air kencing pula. Geli aku. Nanti Bunda tanya ke dia, kan dia jelaskan. Oh Bunda, itu hadisnya begini Bunda, itu hadisnya begini. Benarkah Ustadz? Tadi aku diskusi dengan Edis, dia bilang ada kekhususan terhadap Nabi yaitu darahnya diminum oleh para sahabat. Kemudian ludahnya itu, keringatnya itu menurut para sahabat adalah wangi. Bunda tanya ke Ustadz itu agar Bunda jangan terlihat aneh nanti. Bunda kan belum sampai. Rijal, dengar ya Rijal ya. Dengar Rijal ya. Ini katakan perumpamaan ya. Kalau sekiranya Rasulullah SAW itu ada di hadapanku, kalau disuruh Rasulullah aku minum darah, nggak mau aku. Nggak mau aku. Rasulullah pun nggak akan pernah ada di depan Bunda untuk saat ini. Ya ini seumpama, ini menggambarkan walaupun Rasulullah itu diutusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan syariat yang apa yang ada di dalam Al-Quran. Tiba-tiba katanya Rasulullah itu mengatakan, Santi Malapurba, kau minumlah ini darahku ini, kau tidak akan masuk neraka sampai mampus aku tak akan ku minum. Inilah dia. Begini, pengakuan Bunda. aku ini. Sampai mampus. Karena Rasulullah tidak pernah menyuruh umatnya, pengikutnya untuk minum darahnya, menjilat peluhnya, meminum air kencingnya, atau menjilat air liurnya. Tidak ada. Walau sesuci apapun Rasulullah SAW itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau disuruh aku minum air darah dia, diminum air kencing dia, dijilat air, takkan aku lakukan. Itulah dia. Takkan aku lakukan. Geli aku. Memuntah aku. Tapi aku yakin Rasulullah tak pernah bersabda seperti itu.
Aku berhadapan nanti dengan Rasulullah di akhirat nanti. Aku berani bahwa Rasulullah tidak pernah bercakap seperti itu. Rasulullah bercakap apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau kamu percaya dengan Al-Quran firman Allah, maka itulah kata-kata Rasulullah SAW. Dirujukan di dalam hadis. Aku yakin 100%. Aku berani mempertanggungjawabkannya. Tapi kalian sudah berbicara dengan aku. Allah Subhanahu wa taala sudah mensaksikan. Siapa yang menyebarkan ajaran ini, ajaran sesat ini, kita akan jumpa di akhirat. Allah akan tanya nanti, termasuklah kamu. Siapa namamu yang agama Kristen ini? Kamu dan kamu Rijal. Kok saya disalahin? Kamu aku salahin. Kok tanya saya? Kamu sebagai saksi. Enggak tahu. Kamu saksi nanti di akhirat nanti. Loh. Kamu saksi di akhirat nanti. Karena kamu tadi yang menunjukkan ajaran ini seumur hidup umur 58. Walaupun katakan itu, kalau Rasulullah ada di hadapanku ini, Oke. di zaman Rasulullah. Oke, sekarang gini, seandainya nanti Ustadz yang ibu tanya Iya. benar mengiyakan, apalah jawab ibu nanti? Tidak, tak percaya aku. Seandainya misal nanti dia bilang iya betul itu hadisnya, maka Anda akan tinggalkan agama Islam. Janganlah kamu berbicara kata seandainya. Tak ada seandainya. Baik, kita tunggu jawabannya. Besok tanya kepada Ustadz yang Anda bilang yang dari Malaysia itu. Seandainya nanti Iya. dia mengatakan betul bahwa darah Muhammad diminum, betul bahwa kencingnya diminum, betul bahwa ludahnya, betul bahwa keringatnya jadi rebutan para sahabat. Apakah ibu siap meninggalkan agama Islam? Mengetahui fakta bahwa pengikut Muhammad mendewakan Muhammad, menuhankan Muhammad, mempertuhan Muhammad, mengkultuskan Muhammad. Dengar sayang. Bagaimana? Dengar nih, Hmm. ya, aku cakap saya. Sekiranya kalau aku tanya Fadila Kamsa nanti, kalau Fadila Kamsa mengatakan itu adalah betul, ya kan, betul ya kan? Aku tidak akan mengikuti ajaran Fadila Kamsa, oke? Siapa lagi nanti? Aku akan mengikuti ajaran Rasulullah SAW, Sunnah al-Jamaah. Dan apa yang di dalam kitab suci Al-Quran, dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis Rasulullah yang sahih. Walaupun Fadila Kamsa kata itu adalah benar, aku tidak akan mengikuti ajaran Fadila Kamsa, tapi aku mengikuti ajaran Sunnah Rasulullah al-Jamaah dengan hadis Rasulullah, dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Baik. Rasulullah. Semua saksi ya, Shallallahu dengar. Alaihi Wasallam. Ini yang menyaksikan, dengarkan. Yang menyaksikan di channel TikTok Edis TV itu 17.200 orang. Yang menyaksikan di YouTube ada 1.600 orang. Semua ini kalau dikumpulin sekitar hampir 20.000 orang menyaksikan secara langsung. Saksi ya. Kalian bersaksi bahwasanya Ibu siapa Santi sudah mengucapkan hal demikian. Besok kita tunggu jawabannya. Ya. Silakan Rijal, bagaimana Aku nih? nggak percaya. Bagaimana tanggapanmu Rijal terhadap orang yang tidak Bunda, menerima Bunda. kenyataan bahwa pengikut Muhammad mempertuhan Muhammad? Silakan. Nah, Silakan. Aku tidak mempertuhankan Muhammad. nggak boleh framing. Aku tidak mempertuhankan Muhammad. Muhammad adalah utusan Allah yang menyampaikan ajaran-ajaran Al-Quran, firman Allah, dan dijelaskan di pada hadis Rasulullah. Tidak pernah aku mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan. Ya, tapi kan dia Karena dipertuhan, Muhammad darahnya mengatakan dirinya diminum, Tuhan. kencingnya diminum, ludahnya Itulah jadi geli aku, rebutan. geli. Loh, tapi itu kan fakta gimana? Coba tanya Oh, Rijal, Bang. betul nggak itu Rijal? Bang. Coba Oh, saya Bang. tanya sama Rijal, betul Bang. nggak itu Rijal? Oh bang, kalau suamiku dengar ini, kurasa suamiku kata apa? Ajaran sesat. Suamiku akan kata ajaran sesat. Oh, gimana itu Rijal? Ayo. Tanah. Gimana Rijal? Tanahku. Bunda kan Geli aku, baca geli. Al-Quran itu kan, Bunda baca Ya. Al-Quran, kemudian Bunda Ya. membaca terjemahannya. Bunda baca Al-Quran, kemudian Bunda bisa terjemahan atau Bunda baca terjemahan juga? Ya bunda, setiap bunda baca translate-nya dulu. Apa artinya? Oh begitu. Kalau Yang bunda tak baca, menerjemahkan. bunda tak akan baca translate-nya. Macam ini kan. Bunda mau ingin tahu tentang surah Al-Fatihah, bunda baca artinya. Dia itu kemudian bunda membaca surah Al-Baqarah, bunda baca artinya. Makanya bunda belum khatam sampai sekarang. Kalau khatam Bunda. membaca itu banyak kali, tapi khatam tafsir aku belum. Belum khatam tafsir. Bunda, Makanya bunda ikuti.
Apa dia? Bunda, tak terjemahan Ini aku Al-Quran sampai itu. berpeluh nih ya. Ini aku pasang ekon itu. Pasang ekon sampai aku berpeluh. Saking aku nggak bisa menerima kenyataan ini. Siapa yang mensiarkan ajaran Rasulullah yang mengatakan diminum darahnya? Ya Allah, itu memang betul-betul manusia bodoh lah yang mau minum darah itu. Walaupun itu darah Rasulullah sekalipun, aku tak akan minum. Tuh, dengar kau Tak Rijal. aku minum. Bunda tahu Ya. kalau terjemahan yang Bunda baca itu terjemahan yang ditulis oleh para ulama. Bunda tahu itu kan? Iya. Ulama menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu ulama Iya. itu yang mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian Iya. Bunda, Ya. ulama tersebutlah, ulama yang mengetahui itulah, ulama yang tahu tentang bahasa Arab, ulama yang mendalami ilmu-ilmu hadis. Kemudian ulama itulah yang mengatakan dan menyampaikan bahwa Nabi kita itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai kekhususan daripada manusia-manusia lain, daripada nabi-nabi lain. Dia memiliki keistimewaan. Ulama yang mentafsir itulah Bunda yang mengatakan kalau ketika Nabi kita itu dibekam oleh namanya Abdullah bin dibekam, Jubair. kemudian darah-darah Nabi itu keluar, kemudian Nabi menyuruh yang membekamnya ini untuk membuang darah itu, membuang, tapi oleh orang yang membuang bukan Nabi Oh, menyuruh stop. mereka meminumnya. Stop. Bekam kan? Oke, di sini ada bekam. Tapi Rasulullah tak ada sebut tentang bekam itu diminum darahnya, nggak ada. Coba Bunda buka hadis tentang Nabi dibekam itu. Ya, bekam. Kita Kalau kita tak silap jadi aku kita ada, jadi penonton ada ini. tempat tengok tak apa ni. Bekam. Mana ya, bekam. Tapi Sebab Bunda ada terbaca tau bekam. Iya, Tapi Bunda tapi tak- sambil cari tak itu ya. membuat Intinya apanya. begini teman-teman. Intinya begini, bahwa ajaran Islam ini, ya kan, menurut surat At-Taubah ayat 31 menyebutkan tentang orang-orang yang mempertuhan ulama-ulama mereka. Kenapa disebut mereka mempertuhan ulama mereka? Karena mereka mematuhi ulama-ulama itu tanpa batas-batas lagi, secara membabi buta. Ulama mengharamkan yang halal, mereka ikuti. Menghalalkan yang haram, mereka ikuti. Dan ini yang kalian lakukan. Al-Quran mengatakan darah itu haram, betul, Rijal. Nggak boleh darah dikonsumsi menurut Al-Quran. Tapi pengikutnya Muhammad ketika minum darah bilang Muhammad, tadi, ternyata semua Muhammad Bunda, tidak Bunda, peduli dengan apa? Al-Quran. Nanti Bunda cari. Kayaknya Bunda ada membaca tau bekam itu. Nanti Bunda Iya, tengok balik. nanti artinya ya. begini, silakan kalau memang Muhammad patuh kepada Al-Quran, dia ikut Al-Quran, mengikuti Allah, taat kepada Allah, ketika darahnya diminum pasti dia akan mengatakan, itu darah itu haram, tapi ternyata yang haram bukan darahnya, malah orang yang minum itu haram disentuh api neraka. Jangan-jangan makan babi sebenarnya nggak haram. Jangan-jangan malah justru kalau kalian makan babi kalian tidak akan masuk api neraka. Yo, gimana ini kalau begini nih? Maka di dalam Islam, Dah lanjut tadi Rijal, lanjut. Dalam Islam. Lanjut tadi yang kamu cakap dalam tadi. Islam Sebab nanti Bunda cari itu nanti tu. ditekankan sekali agar kita menggunakan akal dan pikiran kita. Ketika seseorang itu bermasalah dengan akal dan pikirannya, maka seluruh syariat-syariat, kewajiban-kewajiban yang menempel pada dirinya boleh tidak dilakukan. Ketika dia bermasalah dengan akalnya, dia nggak wajib lagi. Ketika bermasalah dengan akalnya, dia nggak wajib lagi sholat, dia nggak wajib lagi melakukan apa, dia boleh hidup sesukanya seperti hewan dimanapun. Begitu Des, akal diutamakan di dalam Islam, begitu pentingnya. Maka ketika di neraka nanti, orang-orang itu nggak akan ada yang membantah Allah, nggak akan ada yang membantah. Orang itu hanya meminta, ya Allah, kembalikan kami ke bumi dan kami pasti akan berbuat sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan. Dia meminta, orang itu meminta untuk dikembalikan, nggak ada membantah karena akalnya di bumi ini menerima dengan
ketuhanannya Allah itu, dia tahu ketuhanannya Allah, tapi akalnya itu tidak dipakainya. Begitu di dalam Islam itu, penting sekali dan banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh dan mengatakan agar kita berpikir dan memikirkan. Banyak sekali, Lis. Beda sekali dengan, mohon maaf, dengan agamamu, Dis. Kamu tidak mempelajari tentang kebenaran kitabmu saja, tidak kau pelajari. Kau pernah dengar pada tahun 49 Masehi, kurang lebih 15 tahun sepeninggal Yesus, itu terjadi perpecahan yang sangat kuat di dalam tubuh kekristenan antara Yahudi Kristen dengan Jangan kau orang-orang lari Pasak. kemana-mana dulu, Rijal. Kau beresin dulu urusan darah Muhammad ini, sampai sekarang belum kelar-kelar. Kita membahas tentang agamamu, Dis. Oke, Kau harusnya intinya begini. Bahwasanya menurut Al-Quran darah tidak boleh dikonsumsi. Lalu ketika darah Muhammad dikonsumsi, Muhammad malah membenarkan orang yang mengkonsumsi darahnya dengan mengatakan bahwa haram tubuhnya disentuh api neraka. Maka di sini Muhammad menghalalkan apa yang Aku diharamkan tidak oleh percaya. Allah, betul? Enggak, saya tanya sama Rijal. Aku Berarti tidak percaya. Muhammad, saya tanya sama Rijal, dia kan yang percaya. Dia kan yang percaya. Berarti Allah menghalalkan apa yang diharamkan. Betul nggak, Rijal? Percaya kau Rijal? Bukan menghalalkan, itu kubilang dari kemarin, kubilang itu adalah kekhususan yang diberikan Allah. Iya, berarti dia kepada- menghalalkan apa yang haram. Iya, itu kekhususan, itu Nah, khusus itu kan buat terbukti kan? apa, bukan berarti- Terbukti. bukan berarti semua Bu cara Santi, dihalalkan. bahwasanya mereka mempertuhan Muhammad. Betul? Rijal. Oh Rijal. Itu framing. Udah Rijal dengan jelas. cakap benar. Mereka Ya, mempertuhan Muhammad, apa lagi? Kamu muslim ya? Aduh, kamu muslim kan? Kamu muslim? Ya, Oke. alhamdulillah. Bunda Muslim. tanya ya kamu ya Rijal. Bunda tanya kamu. Cakap dengan jujur di hati Rijal tau? Ya, cakap jujur. Rasulullah SAW kau anggap itu adalah Tuhan atau utusan? Itu kutanya sama kamu. Kalau ke Edis Bunda tanya, dia akan bilang Tuhan. Tapi kalau semua umat Islam akan bilang Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Nabi Oke, Muhammad sebentar nih. utusan- Rijal. utusan Oke, Rijal. Allah. Oke, Rijal. Muhammad itu Rob atau bukan? Dalam kaidah bahasa, Rob itu artinya pemimpin. Yang Muhammad mulia, itu Rob atau yang bukan? Jawab. Muhammad itu Rob atau bukan? Rob. Tuh, Bunda. Lihat itu. Rob itu- Kalau dalam Rob, kaidah oke. bahasa. Rob itu bagi kamu artikan apa? Rob itu apa? Kekasih ke atau apa? Bunda. Hah? Muhammad kita Rob. Rob itu Allah Rob. Rob kalian ada dua. Bentar dulu dia. Gimana? Dengar ya. Bunda, Solo, ketika dengar ya. kata Rijal. Rob, Bunda, Sekejap. bentar dulu. Sekejap, bentar siap. dulu. Sekejap, Rijal. Sekejap. kata Sallallahu. Rob Dengar, itu. sekejap dulu Rijal. Bagi aku Bunda cakap. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Gak ada di situ sama situ Rob. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Gak ada di situ panggilan Rob. Gak pernah aku dengar lagu panggil Rob. Bunda. Ketika kata Rob itu berarti yang mulia, yang pemimpin dan yang diutamakan dalam kaidah bahasa. Ketika Rob itu berkawan atau bertemu dengan kata keilahian, contoh Alhamdulillahirabbil alamin. Itu untuk Allah. Itu Itu untuk itu Allah merujuk saja. kepada Allah. Sayang, Ya, dengar, stop merujuk dulu, kepada Rijal. Allah. Stop dulu, Rijal. Bunda, dengar dulu Bunda, dengar Ya, dulu Bunda. Tapi ketika Rob itu berkawan dengan makhluk, merujuk kepada suatu makhluk, contoh ini saya kasih contoh kepada Bunda. Ya. Ketika Fir'aun berkata, Ana Rabbukumul A'la. Ana itu Bunda artikan, Saya. Ana Rabbukumul A'la. Ketika Fir'aun berkata, saya adalah Rob yang tertinggi. Itu artinya, itu merujuk kepada makhluk. Maka itu diartikan kepada pemimpin, raja. Paham. Oke, berarti Muhammad Rob ya. Paham. Berarti Muhammad Tapi- Robnya umat muslim ya. Tunggu dulu sekejap dulu aku bilang. Tapi Rijal, Rob yang kau maksudkan itu, tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan dirinya seperti apa yang kamu
yang seperti apa yang kau gambarkan tentang Fir'aun tadi. Di situ Rasulullah mengatakan dirinya adalah utusan Allah. Nggak pernah dia mengatakan dirinya itu yang seperti Fir'aun mengatakan Rabb. Maksudnya yang paling mulia, tidak, yang paling mulia, yang paling agung, yang maha suci hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Iya. Hanya Allah Subhanahu wa Ya, benar, taala Bu. yang maha suci. Maha segala-galanya. Sucinya Rasulullah lebih suci lagi Allah. Itu maksud Bunda ya. Sucinya Rasulullah Iya, lagi iya, suci lagi Allah. Nah, itu pengertian Bunda ya. Rasulullah itu adalah Rasul utusan Allah yang dipilih Oke, oleh Allah. saya bantah Berarti dulu. Allah itu mengetahui. Saya bantah dulu, saya bantah. Kesuciannya Rasulullah. Oke, Bu Santi, di mana ada penyebutan Saya. dalam Al-Qur'an bahwa Muhammad itu suci? Apa? Di mana dalam Al-Qur'an sekalipun disebut saya- Muhammad itu suci? Sayang, kau paham tak apa yang aku cakap tadi? Paham? Tadi kan Ibu Kalau- bilang Dengar- sesuci-suci. Makanya kau dengar aku dulu. Hmm, Kau diam, kau dengar dulu aku cakap ya. hmm. Kalau ada mengatakan Rasulullah itu suci, Bunda yang mengatakan lagi suci Allah. Paham tak? Karena Kalau Muhammad ada nggak suci di dalam Al-Qur'an, tidak pernah disebut Muhammad suci. Astagfirullahaladzim. Makanya kau itu nggak paham apa yang Bunda maksudkan. Katalah dirimu mengatakan kepada Bunda, Santi malah berubah. Rasulullah itu suci. Kau bilang lah, contoh ya. Ini Oke, contoh berarti gambaran. Muhammad tidak suci. Berarti Ya. Muhammad tidak suci. Dengar dulu aku cakap belum selesai. Aku Jawab dulu, mengatakan. berarti Muhammad suci nggak? Dengar, bagi Bunda bercakap sampai habis. Jangan Silakan. dipotong. Silakan. Allah. Nah, katalah kamu mengatakan jangan Santi malah purba. Rasulullah itu suci. Kata kau cakap ya. Ini contohnya kan. Aku cakap sucinya Rasulullah lagi suci Allah. Paham tak? Oke, sekarang aku tanya, Sucinya Muhammad Rasul- suci lagi nggak? Suci Allah. Muhammad suci atau tidak? Justru dia suci lah, makanya Allah Mana memilih dalilnya dia dalam jadi Quran bahwa utusan Muhammad suci? Rasulullah. Di mana dalilnya Karena suci bahwa lah Muhammad suci? Rasulullah. Ya memang Rasulullah suci karena Allah Dalilnya, pilih dia. oke saya tanya sama Rijal. Rijal, ada nggak Muhammad dalam Al-Quran disebutkan sebagai orang yang suci? Suci dari apa dulu? Entah kata suci dari apapun terserah. Sebutkan satu ayat yang menyebut Muhammad itu suci. Kalau ada yang menyebut Muhammad Oke, suci dalam oke. Al-Quran, maka Oke. saya lompat dari Monas. Oke. Silakan. Oke. Silakan. Oke, sekarang Quran surat sekarang- berapa? Ya, tunggu ya, Rijal, biar aku cakap sama dia. Hmm. Oke. Kamu mempercayai Yesus kan? Betul. Kau percaya tak dengan Yesus? Betul. Percaya kan? Oke. Hmm. Yesus tentu ada kitab Injilnya kan? Jangan lari Ada kemana-mana Alkitab, dulu Bu Santi. Dengar dulu. Aku nanya kamu dulu. Saya Kau dengar tanya dulu, di kakak. Quran mana disebutkan Iya, Muhammad itu dengar suci? Yo. dulu. Sayangku, biar kau paham apa yang ku maksud. Hmm. Allah memilih Rasulullah SAW menjadi utusannya karena Allah telah mensucikan Rasulullah Ayatnya. SAW. Ayatnya. Ayat apanya? Berarti Anda fitnah Sudah yang ini buktinya. keji. Sudah ini buktinya. Buktinya Sungguh Rasulullah Anda sudah dipilih memfitnah oleh Allah. Al-Quran dan Muhammad. Silakan. Di Quran surat berapa? kami ini yang Surat apa betul-betul. ayat berapa? Oke sebentar, saya tanya sama Rijal dulu. Rijal, pernah nggak Al-Quran menarasikan, menyebutkan bahwa Muhammad seorang yang suci? Pernah nggak? Iya, itu makanya aku katakan suci dari apa? Kalau ucapan-ucapan Nabi kami, ucapan yang dikeluarkan untuk Ya masalah-masalah keimanan Tuhan, atau Rijal. Pertanyaan saya, pernahkah Al-Quran menarasikan bahwa Muhammad orang yang suci? Ini siapa nama kamu siapa? Nih, Edi. Edis TV. Namamu Edi ya? Edis Edis TV. TV. Ya. Edis. Edis, dengar sini ya Edis. Edis ya dengar ya. Kalau kau nggak paham juga apa yang Bunda cakap, ya dengar ya Bunda cakap ya. Kutanyalah kau. Aku tanya nih kau ini. Jangan kemana-mana Rasul- dulu Bu Allah Santi. Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya tanya, di Jangan Quran dulu, mana aku ada cakap. narasi Dengar dulu Muhammad aku cakap. orang yang suci? Yuk. Dengar dulu ku cakap supaya kamu paham. Aduh, setelah Rijal memfitnah, Apa? sekarang giliran Anda memfitnah Muhammad.
Rijal menfitnah Muhammad, Jaga katanya mulutmu. Muhammad nyuruh minum darah. Sekarang Anda Jaga menfitnah mulut Muhammad. kamu, jangan senjebak. Oke, kalau gitu sekarang Jaga begini, mulut kamu ya. Bu Santi, sekarang begini. Ah, Tunjukkan di ayat lagi? berapa, surat berapa yang mengatakan bahwa Muhammad seorang yang suci. Kan Bunda sudah cakap tadi. Tidak Kalau Muhammad ada. Oke, sekarang coba buka Quran surat Maryam ayat yang ke-17. Surat Ketika- Maryam. Jilid ya. apa itu? Surat Maryam, surat yang ke-19. Oh, surah Maryam ayat 19. Ya, di situ dikatakan apa? Ketika seorang ruhana menjelma di hadapan Maryam, dia berkata, Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Sesungguhnya saya ini utusan dari Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi Al-Quran menyebutkan bahwa orang yang suci itu hanyalah Isa. Anda bilang Muhammad. Sungguh Anda melakukan fitnah yang nyata. 19-an. Oke. 17. Ayat 17. Oh, 17. Lalu dia memasang tabir. Surah Maryam kan? Ya, 17-18 coba. Ah. Hmm. Ayat 17 kan? Ayat 17. Dimulai dari 17. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna, yaitu malaikat. Ya, Malaikat 19-nya. ini 18-nya. 19. 18. 19. 19 ya? 18-nya. Oh, 18. Oke. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Oke? 19. Masuk ke ayat 19. Oke. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Yang Ya. suci, betul. Hah? Suci betul nggak? Ya suci, betul. Siapa yang suci di situ? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, bukan Muhammad. Sejak kapan dalam Al-Quran Muhammad suci? Surat berapa, ayat berapa ada Muhammad suci? Kalau ada, saya lompat dari Monas. Anda saja tidak mau minum darah Muhammad. Najis kata Anda meminum darah Muhammad, betul? Najis kata Anda meminum kencing Muhammad, betul? Terus kenapa Ya. sekarang Anda bilang Muhammad suci? Di Quran surat berapa Ya Muhammad Allah, suci? ya Ayo. Tuhanku, Allah telah waktu Rasulullah sudah umur 2 Ibu tahun. Santi Jangan dulu. yang cantik walaupun sudah hampir Banyak 60 belum tahun bercakap. tapi masih cantik saja. Belum Dengar, bercakap. dengar. Ya Ibu Allah, sudah ya Tuhanku. sudah hampir 60 tapi cantiknya macam 17 tahun. Dengar, dengar, dengar. Kita lihat semua ini. Ibu ini walaupun hampir 60 tapi masih cantik jelita, macam kayak masa anak SMA. Oke? Sekarang begini. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada sebuah narasi bahwa Muhammad itu orang yang suci. Nggak pernah ada. Jangan difitnah Al-Quran itu. Sungguh Anda fitnah yang nyata. Nggak ada. Sayangku. Coba aku di Quran bukan surat berapa? mengatakan dalam kitab suci Al-Quran. Oke, Aku di Quran mengatakan surat di berapa dalam- ada ayat yang mengatakan Muhammad orang yang suci? Di mana? Sayang, aku bukan mengatakan dalam kitab suci Al-Quran ya. Yang Baca saya sejarah tanya di dalam Rasulullah. Al-Quran. Tidak ada. Kamu yang tak paham cakap Bunda. Kamu yang tak paham. Apa yang Bunda cakap tadi? Kalau ada orang mengatakan Muhammad itu suci, maka lebih suci Allah, betul? Ya Allah lebih suci. Oke, sekarang Isa suci nggak? Isa suci? Allah suci nggak? Suci? Nah, berarti kesimpulannya yang suci adalah Isa dan Allah, betul? Ya betul. Iya, Muhammad nggak Rasulullah. suci. Siapa cakap Rasulullah? Oke, di mana? suci? Di Quran surat berapa Muhammad suci? Di mana? makanya buka aplikasi. Aku nggak ada di Saya sini. lompat dari Monas kalau ada di Quran Muhammad orang suci. Ayo, lompat Iya, dari buka Monas. Ayo. buka aplikasi Silakan. sejarah Quran surat Rasulullah. berapa? Quran surat berapa? Ayo. Bukan Quran ya. Sejarah Nih, Rasulullah tadi. berarti Quran tidak laku lagi. Berarti Quran tidak layak, Ya Allah. tidak bisa dipercaya lagi. Ini Berarti baik. Al-Quran tidak bisa menjelaskan segala sesuatu.
Waduh, meninggal dunia ini saudara-saudara. Edisi Katanya kami, Al-Quran itu edisi. lengkap, menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, tapi Muslim nggak percaya, saudara-saudara. edisi apa yang Mereka percaya? mencari Kamu petunjuk-petunjuk percaya? dari Apa yang buku-buku percaya? yang lain, saudara. Coba. Dengar dulu cakap ya. Dengan Dengar ya. Maryam Dengar Bunda 19 cakap ini. ya. Apa Dengar yang Bunda ingin cakap. Anda tunjukkan dengan surat Maryam 19 ini? Apa yang ingin Anda tunjukkan? Di Karena di situ dalam surat Maryam ini Rijal, di situ Jelas, pernyataan Maryam. bahwa Dia mengatakan. Isa itu adalah orang yang suci, tanpa dosa, Benar, suci. Sekarang, apakah pernah disebutkan Muhammad orang yang suci? benar, Nabi Isa itu adalah orang yang suci. Oke, Beda Muhammad suci dengan nggak? Yesus. Muhammad suci nggak? Sebentar, Muhammad suci Bukan nggak? merujuk kepada Yesus. Sebentar, Aku Muhammad tanya suci dulu, atau kau tidak, ingin Rijal? merujuk. Jawab dulu. Enggak, ntar dulu. Kau jangan remeh. Umat, kasihan ini umat yang nonton sudah 18.000 orang ini di TikTok live. Iya, makanya Kasihan kau nggak mereka boleh ini. remeh. Coba saya tanya, apakah Muhammad suci? Enggak. Suci. Nabi Di mana Isa dalilnya ini dia memang suci? Mana dalilnya? Bukan dalam dalil, dalam apa? Dalam sejarah. Oh, sejarah mana tunjukkan bahwa Muhammad Rijal, orang yang suci, Rijal, mana tunjukkan. Rijal. Coba. Rijal, mungkin ini Rijal, dari ini Rijal. Coba. Apa? Apa? Itu loh, Apa? malaikat Apa? Jibril itu loh. Malaikat. Rijal,